wali abdi masa, dan bagi hamba yang dia minta tadi dalam bentuk pernyataan dalam sholat tadi adalah wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dan itu. Nah, jalan yang lurus, maka ketika mengucapkan faida kola ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Allah menjawab hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Jadi ini adalah untuk hambaku dan wali abdi, dan untuk hambaku masal, apa yang dia minta. Dan dia minta apa? Itu tadi, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, kan itu. Nah, artinya apa? Artinya utamanya pertolongan yang diminta, yang seharusnya diminta oleh seorang hamba kepada Allah itu adalah ya agar Allah menolong kepada kita semuanya untuk menunjuki jalan yang lurus. Di samping nanti pertolongan-pertolongan yang lain tentu amat sangat banyak di situ. Tapi utamanya adalah ini gitu. Nah, jalan yang lurus itu jalan yang seperti apa? Langsung dijelaskan oleh Allah di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, kan itu. Nah, siapa yang telah engkau beri, yang telah diberi nikmat oleh Allah? Ya, mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah itu siapa? Kita bisa buka di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69 itu, silakan. Surat An-Nisa surat keempat ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul yakni Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Iya, jadi ketika seorang hamba itu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim gitu ya, maka mestinya dia tahu ini gitu loh. Jalan tadi dijelaskan kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu ya, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang telah engkau beri nikmat itu? Dikatakan oleh Allah di situ adalah faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Alladzina an'amallahu 'alaihim. Siapa itu? Minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin. Kan itu. Nah, siapa yang bersama dengan orang-orang itu, empat golongan itu, yaitu orang-orang yang mereka itu taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Wa may yuti'illaha wa rasulah, wa may yuti'illaha wa rasulah. Dan orang yang mereka itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim gitu. Maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Artinya kalau kita betul-betul memohon ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu ya. Kalau dibaca pendek sampai situ, bahkan tidak boleh ya dibaca pendek sampai situ, masih terus ya cara bacanya. Tapi kita untuk menjelaskannya kita potong dulu sampai di situ. Artinya orang-orang yang telah memberi nikmat itu siapa? Ya ini tadi,
yang dikatakan oleh Allah minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Di antara para nabi, kemudian orang-orang yang siddiq, ya, orang yang jujur, bukan orang yang dusta, orang yang bohong, orang yang misleading, deceiving dan sebagainya, tidak seperti itu. Ya, tetapi orang-orang yang siddiq, betul-betul siddiq, wasyuhada'i, yang orang seperti syahid, orang yang syahid menjadi syahid, ya, saksi akan kebenaran Allah itu, wasolihin, dan orang-orang yang soleh ini, ya, ada 4 kriteria di situ, ya. Maka siapa saja di antara orang-orang beriman itu yang dia itu betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan masuk, ya, ke dalam golongan orang-orang yang seperti itu, bersama dengan orang-orang yang seperti itu, ya. Nah, dikatakan di sini wahasuna ulaika rafiqo, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya, kan itu. Ya, karena sudah ditunjukkan bahwa teman yang sebaik-baiknya adalah itu, mestinya ketika bergaul, kita itu bergaul dengan orang-orang yang masuk kelompok itu. Kalau kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, ya artinya hidup kita, tuntunan hidup para Nabi, ajaran yang diajarkan oleh Nabi itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, kan itu. Kalau artinya bersama dengan orang, berteman dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, diartikan berteman dalam arti fisik, ya masih banyak orang-orang yang di situ termasuk ke dalam golongan siddiq, termasuk golongan syahid, termasuk golongan orang-orang yang muslih tadi, kan itu, ya, orang yang soleh dan juga muslih, kan itu, ya. Nah, itu harusnya ketika kita mohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, harusnya kita tahu seperti ini, sehingga bergaul pun juga diatur dalam konteks ini. Apalagi kalau bicara seorang pemimpin mencari pembantu, juga harus betul-betul menjadi pertimbangan utama orang-orang yang seperti itu, bukan yang lain-lain, ya, gitu, ya. Nah, kalau yang lain-lain nanti jadi malah biru, kan itu. Masih dilengkapi lagi penjelasannya, tidak hanya sekedar syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, gitu. Jadi tidak hanya menjelaskan sebenarnya siapa atau orang-orang yang telah memberi nikmat itu, ya, yakni yang termasuk tadi orang yang taat itu akan bersama dengan 4 kelompok itu, gitu, ya. Tetapi kemudian dia lengkapi juga dengan golongan yang bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, gitu. Artinya bukan golongan orang-orang yang telah engkau murkai atas mereka, dan juga bukan termasuk golongan orang yang tersesat. Nah, dalam konteks ini sebenarnya bisa kita pahami secara umum, yang namanya al-maghdub itu adalah orang-orang munafik. Orang yang dimurkai, yang dilaknati oleh Allah, al-maghdub itu adalah orang-orang munafik, kan gitu. Karena sebenarnya dia sudah tahu tentang Islam ini, akan tetapi kemudian dengan sengaja untuk kepentingan yang sifatnya duniawiyah, maka kemudian dia melanggarnya, ya. Maka kabura maqtan indallahi, kan itu. Ada di sisi Allah itu ada laknat, ada celaan yang amat sangat besar, kan itu, kabura maqtan, kan itu, ya. Kemudian yang dinamakan sebagai ad-dhalin, orang-orang yang sesat itu, ya orang kafir, karena dia memang tidak mengerti tentang Islam ini, tetapi dia sudah menentang lebih dahulu, kan gitu. Akan tetapi Rasulullah menjelaskan secara spesifik siapa sebenarnya yang termasuk kepada al-maghdub itu, ya, dan siapa yang termasuk kepada golongan orang yang tersesat itu, ya. Maka Rasul mengatakan bahwa innal maghduba 'alaihim al-yahud wa innad-dhallina an-nasara, kan itu. Sesungguhnya orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi, dan orang yang tersesat itu adalah orang-orang Nasrani, kan itu. Nah, tersesatnya seperti apa, kemudian dimurkainya seperti apa, nanti kita bisa lihat, kan itu. Pertama kita akan kembali dulu ketika kita bicara tentang
ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam ayat selanjutnya yang dibaca langsung tadi. Akan tetapi kita bisa jabarkan seperti apa toh sebenarnya jalan yang lurus itu kan itu ya. Kita bisa lihat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-51 ya. Di Ali Imran ayat yang ke-51 di situ ya, yang dimaksudkan dengan syiratal mustaqim itu adalah jalan penghambaan. Betul sekali, jalan penghambaan. Kenapa betul? Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menghambakan diri kepadanya. Nah, kita tahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan itu. Illa liya'buduni seharusnya kan. Ya, dan tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada. Ya, artinya kalau hidup kita itu memang hidup yang diwarnai dengan penghambaan kepada Allah gitu ya, maka itu artinya kita sudah berada di jalan yang lurus gitu. Coba dibaca Ali Imran ayat 51. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Ya, oleh karena itu sembahlah Dia kan itu. Ya, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim kan itu. Jadi sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu kan itu. Ya, ini pembicaraan antara orang beriman dengan orang-orang Nasrani kan itu ya. Kalau kita menghambakan diri kepada Allah, menyembah Allah dalam bahasa yang pendek, maka itulah jalan yang lurus itu seperti itu kan itu. Nah, bagaimana cara menyembah Allah itu sendiri, maka kemudian diuraikan di dalam Quran, di dalam kitab-kitab sebelumnya atau nabi-nabi sebelumnya. Nah, kita bisa lacak di situ ada di dalam surat Al-An'am ayat 153 supaya kita mengikuti kitab yang disampaikan oleh para nabi kepada umatnya masing-masing itu kan itu. Ya. Ya, silakan. Jadi dilihat di dalam surat Al-An'am ayat yang ya 153 ya. Oke. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 153. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Ya, jelas seperti itu. Artinya jalan penghambaan tadi itu ono cara nih, kan itu ono petunjuk untuk melaksanakan jalan penghambaan. Tadi bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah? Kepada siapa kita menghambakan diri? Bagaimana cara kita menghambakan diri dan sebagainya? Ya, itu ada diuraikan di dalam kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh para nabi, termasuk kepada Rasulullah Muhammad SAW gitu. Ya, maka kemudian menjadi kewajiban bagi semua orang Islam itu, orang beriman itu untuk menuntut ilmu. Dalam konteks ini ilmu bimakna Al-Quran dan Sunnah gitu. Ya, maka kemudian ada hadis yang jelas menjelaskan kepada kita thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib ya bagi setiap orang. Itu bukan ilmu fisika, kimia, ya, tetapi intinya kalau yang termasuk dalam kelompok fardu ainnya itu adalah kepada Quran Sunnah tadi dengan sumber Quran dan Sunnah tadi kan ya.
Artinya Quran dan Sunnah itu sebagai bahan ajar, ya, sumber belajar gitu ya. Rasulullah itu sebagai orang yang ngajar kepada kita kan itu. Nah, kita lanjutkan di situ, sudah menjadi kewajiban bagi kita semuanya kemudian untuk pelajari Al-Quran agar kita tahu bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah. Ya, caranya kan tentu saja tidak boleh dari sembarang orang, tetapi betul-betul hanya kepada orang yang oleh Allah diberi otoritas untuk mengajarkan jalan penghambaan itu. Siapa? Para nabi tadi kan itu. Ya, maka Rasulullah dengan Al-Quran mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana menghambakan diri kepada Allah itu kan itu. Yang kita tahu bahwa seluruh aspek kehidupan kita itu, ya, sekali lagi seluruh aspek kehidupan kita itu merupakan bagian dari penghambaan kita kepada Allah gitu loh. Nah, seluruh aspek gitu loh. Ya, maka kemudian Imam Ibnu Qayyim berapa kali kita bicarakan di sini menjelaskan bahwa yang namanya ibadah itu adalah al-mahabbatu ma'al khudu'i iyal ubudiyah kan itu. Yang namanya rasa cinta yang disertai dengan ketunduk patuhan, maksudnya di situ tentu saja rasa cinta kepada Allah yang disertai dengan ketunduk patuhan kepada Allah. Ya, dan Rasul tentu saja karena Rasul yang diberi otoritas tadi kan itu ya. Nah, yang seperti itu yang disebut sebagai ibadah. Ada dua syarat utama di situ. Yang pertama adalah rasa cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ketunduk patuhan kan itu. Yang dulu sudah kita uraikan juga bahwa kesimpulan dari Imam Ibnu Qayyim itu sebenarnya adalah berasal dari surat Al-Imran ayat yang ke-31 yang kita sering lalai untuk memaknainya dengan benar kan itu. Ya, di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad kepada para sahabatku, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mencintai Allah. Ada jika di situ ya, syarat utama di situ. Qul in kuntum tuhibbunallah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku gitu loh. Ya. Nah, janji Allah kalau kita itu punya rasa cinta kepada Allah dan juga mengikuti Rasul, gitu ya, bukan salah satu di antara keduanya, tetapi kedua-duanya gitu loh. Ya. Artinya bukan kemudian kita beramal kelihatannya amal soleh, tetapi tidak didasari oleh rasa cinta kepada Allah, tidak. Tapi betul-betul yang utama adalah rasa cinta kepada Allah tadi gitu loh. Ya, fattabi'uni, kemudian ikutilah aku, ikutilah Rasul, karena Rasul itu mengajarkan yang baik-baik saja, amal-amal soleh saja, maka orang yang mengikuti Rasul tentu dia banyak beramal soleh kan gitu. Nah, janji Allah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, kalau kita tidak punya rasa cinta kepada Allah, bagaimana mungkin Allah akan membalas cinta kita? Ya. Kalau kita munafik, nah bagaimana mungkin Allah akan membalas cinta? Orang munafik tidak ada cinta kepada Allah, bahkan itu. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga akan mengampuni dosa-dosamu. Kita tahu banyak sekali amal-amal soleh itu yang memang mengundang ampunan dari Allah. Ya, bersedekah juga mengundang ampunan, sholat juga mengundang ampunan, amal-amal soleh juga bisa mengundang ampunan. Bahkan dengan zikrullah pun kita juga bisa dapat ampunan dan sebagainya dengan zikir kepada Allah kan gitu ya. Ya, maka syarat utama tadi yang penting adalah mencintai Allah dan mengikuti Rasul kan gitu. Supaya kita juga dicintai oleh Allah dan kemudian diampuni dosa-dosanya. Ya, dan Allah di situ menggarisbawahi di bagian akhir dari ayat itu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun, berikan jaminan pada bagian akhir tadi, wa yaghfir lakum dzunubakum, ar-rahim, ada yang Maha menyayangi, ya, memberikan jaminan kepada yang awal tadi bahwa Allah akan mencintai kita kalau kita memang betul-betul mencintai Allah kan itu. Oleh karena itu ketika kita bicara ihdinas siratal mustaqim tadi gitu ya, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus tadi gitu ya.
Maka kemudian seharusnya ketika kita belajar tentang Quran, kalau jalan yang lurus itu adalah Al-Quran, jalan yang lurus adalah kitab-kitab Allah tadi, maka kemudian ketika kita mempelajari Al-Quran itu harus diarahkan untuk membangun akidah yang benar sehingga tumbuh rasa cinta kita kepada Allah, tidak yang lain-lain dulu. Betul-betul akidah, karena setelah akidah itu tercancap masuk kokoh di dalam hati, yang namanya syariah itu kemudian mudah dilaksanakan dan bahkan dengan senang hati, bahkan menunggu kesempatan untuk melaksanakan syariah itu dengan sebaik-baiknya, baik dia mendapatkan keuntungan atau tidak mendapatkan keuntungan yang sifatnya duniawi, ya nggak peduli bagi orang yang paham tentang akidah yang baik, yang benar itu kan gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya betul-betul ketika kita belajar Quran Sunnah itu, kita arahkan untuk mengenal Allah agar kita mencintainya. Ya, kalau tidak mengenal otomatis kan tidak akan mencintai. Ya, siapa yang tak kenal maka tak sayang kan gitu. Ya, maka kemudian ilmu yang namanya ma'rifatullah itu yang namanya pengenalan kita kepada Allah, mengenal Allah itu sendiri. Itu harus menjadi bagian yang utama. Jangan ada seorang kiai, ustadz, atau guru daerah, atau apapun itu sebutannya, ketika mengajarkan agama, tidak betul-betul diwarnai dengan akidah. Pembangunan akidah, tidak diwarnai dengan tauhid. Yang artinya betul-betul pelajaran tentang tauhid, pelajaran tentang akidah, pelajaran tentang pengenalan kita kepada Allah itu, betul-betul harus menjadi kemasan yang utama untuk menyampaikan apapun. Ya, untuk menyampaikan apapun, ketika guru-guru di sekolah mengajarkan kimia, fisika, biologi dan sebagainya, bisa di situ diwarnai, dikemas dengan tauhid, ya, apalagi kalau kemudian guru daerah mengajarkan agama ini, din ini, jangan hanya syariah saja, tapi tetap diwarnai dengan tauhid dulu. Yang utama adalah itu. Artinya betul-betul bisa menggerakkan manusia, orang-orang yang beriman itu, ya, beramal dengan baik, dengan ikhlas itu ya karena pengenalannya kepada Allah. Saya berani mengatakan orang tidak mungkin bisa beramal ikhlas tanpa mencintai Allah. Orang tidak mungkin mencintai Allah tanpa mengenal Allah. Kalau sistem pembelajaran kita tidak menekankan betul akan pentingnya pengenalan kepada Allah dan betul-betul tidak menunjukkan jalan untuk mengenal Allah itu sendiri, muskro, tidak ada gunanya. Kekuatan itu akan hilang dalam waktu yang sebentar saja, ya, kalau kemudian tidak dilandasi oleh akidah yang benar tadi kan gitu, ya. Jadi betul-betul harus ditanamkan yang seperti itu, ya, pengenalan kita kepada Allah tadi kan gitu, ya. Nah, kemudian tadi di situ juga dikatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan itu. Jadi bukan jalannya orang-orang yang komurkai dan juga bukan jalannya orang-orang tersesat, yang jelas dijelaskan oleh Allah. Yang namanya al-maghdub itu adalah orang Yahudi, kemudian ad-dhal itu adalah orang-orang Nasrani. Lalu apa kesalahan mereka itu? Gitu. Salah mereka itu sebenarnya apa toh kan itu? Nah, salah mereka itu ya utamanya itu adalah akidah. Kalau hanya syariah itu nanti urusan kecil sebenarnya. Akidah itulah yang menjadi urusan yang terbesar itu seperti itu. Ibarat sekarang ini di era digital ini hanya ada dua kode, 0 dan 1, di angka itu hanya 0 dan 1 untuk coding ya, yang menggunakan 0 dan 1 itu, maka akidah itu 1, ya, kemudian yang namanya syariah itu 0. Nah, artinya 0 kalau dia tidak dilandasi oleh akidah, nilainya 0. Meskipun kamu banyak beramal soleh, 0 semuanya. Maka orang kafir itu mereka tidak disiapkan timbangan oleh Allah bagi mereka. Amalnya tidak dihitung oleh Allah. Orang direken belas karena tidak ada angka 1 dalam sistem digital itu tadi. 0 semuanya. Kita AP 0 semuanya. Nah, boleh jadi kita juga mengalami yang seperti itu. Kalau kita itu keliru dalam membangun akidah di dalam hati kita masing-masing ini kan gitu. Kita amalnya apa, kita sedekah yo akeh, kita perjuangannya fisabilillah yo banyak, kita amal dan angkusnya luar biasa hebat dan sebagainya, kita tetapi tidak ada nilai satunya, tidak ada pengenalannya kepada Allah, tidak ada rasa cintanya kepada Allah, maka 0 semua itu nanti kan.
Mau semua, tidak ada nilainya sama sekali. Ya, maka kesalahan mereka yang pertama adalah akidah. Nah, di mana akidah mereka yang salah itu kan itu? Nah, kita bisa bahas itu satu persatu. Kita lihat dulu di dalam surat apa namanya Al-Baqarah dulu ayat 80, 81, 82 ini. Ini yang paling utama, tetapi justru umat Islam banyak yang ngambang dalam konteks ini, tidak berani tegas di dalam memahami ayat ini gitu loh. Ayo silakan. Ya, 81 dan 82 Ustaz. 80, 81, 82. 80 itu intinya, bukan 81, 82-nya. Al-Baqarah surat ke-80 sampai 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya. Mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi kita perhatikan di situ dengan baik-baik sehingga betul-betul kokoh masuk ke dalam hati kita. Jangan sampai sedikit pun kesalahan atau keyakinan yang keliru dari orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, ahli kitab ini, itu yang kita yakini, yang kita ikut-ikutan seperti itu gitu loh. Ya, di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Pokolu dan mereka itu berkata, lantamasanan naru, sungguh api itu tidak akan menyentuh kami, illa kecuali ayam makdudah, beberapa hari yang terhitung kan gitu. Artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, mereka itu ahli kitab itu, mereka itu yakin bahwa mereka itu akan masuk surga, ya. Akan masuk surga, kalau toh mereka sampai masuk neraka, ya hanya beberapa hari saja gitu loh. Ya, ini dilarang oleh Allah yang seperti ini, tidak diperbolehkan oleh Allah yang seperti ini. Tapi di tengah-tengah kita umat Islam, bahkan mungkin di antara kita sendiri yang ngaji di majelis tafsir Al-Quran ini, ada juga yang berkeyakinan seperti itu. Tidak ada. Seharusnya kalau ayatnya sudah jelas seperti itu, maka kemudian hadis seperti apapun ya harusnya ditafsirkan sesuai dengan ayat ini, bukan kemudian ayatnya yang dipelintir-pelintir supaya kita bisa menerima hadisnya itu. Tidak, hadisnya tadilah yang harus ditakwil supaya sesuai dengan Al-Quran itu, karena ya dijamin kebenarannya oleh Allah itu adalah Al-Quran ini gitu loh ya. Nah kemudian dikatakan di situ qul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah taquluna 'alallahi ma la ta'lamun gitu ya. Jadi dibantah oleh Allah, qul attakhadtum, katakan wahai Muhammad, attakhadtum, bertanyalah kepada mereka, apakah kamu sudah menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak memungkiri janjinya, atau kamu itu mengatakan kepada Allah apa yang kamu tidak ketahui, ya, malah ta'lamun,
dalam bahasa saya mengatakan bahwa katakan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad kepada mereka itu, apakah kamu telah menerima wahyu yang menjelaskan bahwa kamu itu hanya di neraka beberapa hari saja, kemudian kamu akan masuk surga? Ya, dalam bahasa ayat di situ dikatakan qul athatum indallahi ahdan fala yuqifallahu ahda. Katakan, apakah kamu sudah menerima janji dari Allah lalu Allah tidak akan memungkiri janji? Jelas Allah tidak akan memungkiri janji. Jelas janji Allah itu akan diberikan melalui wahyu. Maka maksudnya di situ tunjukkan kepada kami wahyu ya dari Allah yang menunjukkan bahwa kamu itu akan berada di neraka beberapa hari saja lalu masuk ke surga. Bukan rekayasa para pemimpin-pemimpinmu, guru-gurumu dan sebagainya, tidak seperti itu kan itu. Tetapi wahyu yang jadi sandaran, karena itu masalah gaib kan itu. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun gitu. Ataukah kamu hanya dobos saja, kamu hanya berbohong saja kepada Allah kan itu. Mengatakan apa yang dia tidak mengerti itu kan artinya bohong dia. Ya, artinya bagian ayat ini mengatakan bahwa apa betul kamu itu sudah menerima wahyu yang jamin kamu itu masuk surga dan hanya di neraka beberapa hari saja? Tidak ada. Ya, atau kamu hanya berbohong saja? Ya, pasti kamu berbohong, tidak ada wahyunya kok soalnya kan gitu. Nah, ini loh yang harus dipegang seperti ini kokoh, betul-betul di dalam hati. Jangan kemudian kita berharap-harap enggak apa-apa nanti di neraka beberapa ribu tahun ya enggak apa-apa, yang penting nanti masuk surga. Enggak ada. Nah, ada Allah sendiri yang beri jaminan seperti ini, menyalahkan orang Yahudi dan kita, orang Yahudi dan Nasrani, dan kita tidak boleh meniru mereka gitu loh. Ingat moto yang ada di dalam ya di logo MTA itu kan mengingatkan kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haq. Lanjutnya, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun kan itu. Alam yakni lilladzina amanu, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman antakhsya'a qulubuhum lidzikrillah, untuk khusyuk, tunduk, patuh untuk mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan kebenaran yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Qur'an itu sendiri. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah keadaan mereka, maksudnya keadaan orang-orang yang beriman itu ya seperti keadaan orang-orang yang telah mendapatkan kitab sebelum mereka, yakni orang Yahudi dan Nasrani tadi. Fatala alimul amat faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Kemudian berlalu masa yang panjang, mereka tidak mempelajari kitabnya, tidak mengamalkan kitabnya, ya, tidak memahami, ya, tidak mengamalkan otomatis gitu ya. Ya, faqasat qulubuhum, hati mereka kemudian menjadi keras. Artinya karena dia tidak kenal kitabnya, tidak kenal wahyu Allah, maka kemudian ketika salah diingatkan dengan wahyu tadi, dia tidak mau rujuk ilal wahyu kan gitu, ilal wahyi kan gitu ya, tidak mau rujuk ke sana karena hatinya yang keras tadi. Wakatsirum minhum fasiqun, dan sebagian besar di antara mereka, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ingat, fasik itu juga ciri dari orang munafik dalam konteks ini kan gitu. Ya, tidak boleh ya. Yang benar seperti apa? Ayat 81, 82. Bala mangkasaba sayyi'atan wa khabat bi khoti'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, bukan demikian. Barang siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka dan mereka itu kekal di dalamnya. Jadi tidak usah mengada-ada berangan-angan, berharap-harap seperti itu, karena sudah dijelaskan oleh Allah begitu. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka itu penghuni surga, ya, ashabul jannah hum fiha khalidun, mereka kekal di neraka, kekal di surga, kekal ya, di neraka bagi orang-orang berdosa tadi, kemudian di surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh tadi kan itu. Nah, kok kemudian kita dilarang meyakini yang seperti itu? Allah menjelaskan lagi di dalam surat
Ali Imran ayat yang ke 23-24, mereka itu berkeyakinan seperti itu. Keyakinan itu asalnya dari mana, dijelaskan oleh Allah di situ di Ali Imran ayat 23-24. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak ikut-ikutan seperti mereka itu dalam hal akidah ini, karena ini kunci kebaikan seorang hamba kepada Rabb-nya itu ada di sini pada akidah ini. Ayo silakan dibaca. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 23 dan 24. Billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat wa warahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab, yakni Taurat? Mereka diajak berpegang kepada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Ya, jadi kita bisa saksikan di situ kenapa dipersalahkan oleh Allah punya akidah yang seperti itu kan itu. Mari kita perhatikan. Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah diberi kitab, bagian dari kitab Taurat, mereka itu diajak berpegang teguh kepada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka itu berpaling seraya menolak. Padahal diajak untuk menegakkan kitabnya, mengamalkan kitabnya, mengambil keputusan sesuai dengan kitab, sesuai dengan wahyu, maksudnya seperti itu. Ya, nah kenapa kok kemudian mereka malah menolak? Ya, padahal mereka kan katanya sebagai manusia yang terkasih, anak-anak Allah dan sebagainya kan itu. Maka kemudian dijelaskan oleh Allah di ayat selanjutnya, ayat yang ke-24, dzalika bi annahum qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Kan gitu. Yang demikian hal itu disebabkan karena mereka berkata api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Jadi keyakinan bahwa api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja, itu adalah keyakinan yang sesat, akidah yang sesat, yang betul-betul harus dijauhi umat Islam dengan penuh keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan ya pada yang seperti itu, ya artinya ragu-ragu terus, ya masih akan berbuat pelanggaran-pelanggaran yang model-model seperti itu gitu loh. Nah, itu asalnya dari mana? Asalnya dikatakan oleh Allah itu wa ghurrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Jadi kalau orang Yahudi itu mengada-adakan seperti itu, kok kemudian orang Islam